Kita semua tahu bahwa Liga Inggris termasuk kompetisi paling padat dari segi jadwal pertandingan. Bayangkan saja, setiap musimnya klub-klub Premier Liga dan English Football Liga akan mengikuti minimal 3 kompetisi berbeda. Mulai dari kompetisi Liga, Piala FA, dan Piala Liga. Ini belum termasuk mengikuti Community Shield dan kompetisi Eropa bagi klub-klub papan atas. Namun sebenarnya Inggris tidak sendirian. Di sebelah selatan Inggris ada klub-klub Prancis yang sama-sama mengalami padatnya jadwal karena banyaknya kompetisi yang dimainkan tiap musimnya. Sama seperti di Inggris, di Prancis juga terdapat 3 kompetisi domestik, yakni Liga Prancis, Coupe de France, serta Coupe de la Ligue. Ini belum termasuk Trophée de Champions yang mempertemukan juara Ligue 1 dengan juara Coupe de France. Jadwal klub Prancis akan semakin padat jika ada tim yang berhasil menjuarai Liga Champions. Maka tim tersebut akan otomatis bertanding di Piala Super Eropa dan mengikuti Piala Dunia antar klub pada akhir tahun. Berbicara mengenai kompetisi di Prancis, pada episode hari ini Futix ID akan fokus membahas 2 piala domestik di Prancis yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya. Kedua kompetisi yang dimaksud adalah Coupe de France dan Coupe de la Ligue yang ternyata memiliki keunikan tersendiri sehingga sedikit berbeda dibandingkan piala domestik di negara lain. Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Coupe de la Ligue. Kita mulai episode kali ini dari Coupe de la Ligue. Kompetisi ini merupakan piala Liga Prancis yang dibentuk pada tahun 1994 dan dikelola oleh Ligue de Football Professionnel atau LFP. Tidak seperti Coupe de France, kompetisi ini hanya dikhususkan untuk tim-tim profesional yang berada di 3 divisi teratas Liga Prancis. Secara garis besar, Coupe de la Ligue sebenarnya hampir mirip seperti Carabao Cup yang merupakan kompetisi piala Liga Inggris. Meski baru dibentuk pada tahun 1994, namun sebenarnya cikal bakal Coupe de la Ligue sudah ada sejak era 60-an. Kemudian pada tahun 1982, terdapat kompetisi bernama Coupe d'été atau Piala Musim Panas yang diselenggarakan sebelum dimulainya Liga Prancis. Lalu kompetisi tersebut terus berlanjut dengan nama Coupe de la Ligue hingga berakhir di tahun 1994. Kemudian, pada tahun 1994, klub-klub profesional Prancis bersama dengan LFP membentuk kompetisi Coupe de la Ligue versi terbaru. Hadirnya Coupe de la Ligue ini sebenarnya dilatar belakangi ketidaksenangan tim-tim profesional saat berkompetisi di Coupe de France, di mana mereka terkadang harus bermain di markas klub-klub amatir. Seperti yang kita ketahui, fasilitas dari stadion tim-tim amatir tidak semewah klub profesional atau tim papan atas Liga Prancis. Dari mulai locker room hingga kualitas rumput lapangan dapat mempengaruhi permainan dari tim itu sendiri. Ini tentu saja sangat mengganggu bagi mereka yang terbiasa bermain di stadion megah dengan kualitas rumput terbaik. Sementara itu, sebanyak 42 tim yang tersebar di 3 divisi teratas Liga Prancis wajib mengikuti Coupe de la Ligue. Kompetisi ini terbagi dalam 8 babak dengan menggunakan sistem gugur 1 pertandingan. Biasanya, tim-tim dari Ligue 1 baru mengikuti Coupe de la Ligue saat sudah mencapai babak ketiga atau 32 besar. Agar lebih menarik, juara dari Coupe de la Ligue berhak mengikuti Europa Liga di musim berikutnya. Sayangnya, pada September 2019, LFP mengumumkan bahwa Coupe de la Ligue akan dihentikan mulai tahun 2020. Alasan dihentikannya kompetisi ini karena untuk mengurangi padatnya jadwal pertandingan yang harus dilalui tim-tim profesional Prancis. Dihentikannya kompetisi ini membuat kami bisa mengurangi kepadatan jadwal yang bisa memberikan waktu lebih banyak bagi para pemain untuk memulihkan diri. Namun menurut sejumlah media Prancis beranggapan bahwa dihentikannya Coupe de la Ligue bukan serta-merta karena padatnya jadwal. Lebih dari itu, mereka meyakini bahwa Coupe de la Ligue bubar karena sedikitnya minat hak siar pada ajang tersebut. Apalagi dari segi sejarah dan jumlah pesertanya, Coupe de la Ligue masih kalah bergengsi dibanding Coupe de France. Dengan berakhirnya Coupe de la Ligue, maka Paris Saint-Germain menjadi klub tersukses di ajang tersebut. PSG meraih 9 kali juara dan menjadi kampion pada edisi perdana dan terakhir Coupe de la Ligue. Sementara itu, jatah tiket Europa Liga yang biasanya didapat kampion Coupe de la Ligue akan diberikan kepada tim berdasarkan klasemen akhir Ligue 1. Coupe de France. Coupe de France merupakan piala Prancis yang sudah diselenggarakan sejak 1917. Berbeda dengan Ligue 1 dan Coupe de la Ligue yang dikelola oleh LFP.
Coupe de France diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF. Turnamen ini disebut juga dengan Coupe Charles Simon sebagai bentuk penghormatan kepada Charles Simon selaku olahragawan Prancis dan pendiri Komite Interfederal Prancis yang menjadi cikal bakal Federasi Sepak Bola Prancis. Sejak pertama kali dibentuk, Coupe de France terbuka untuk semua klub yang berada di bawah naungan FFF, baik klub profesional, semi-profesional hingga amatir. Pada edisi pertama, jumlah peserta Coupe de France hanya 48 klub saja. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah tim yang berpartisipasi terus meningkat. Bahkan pada tahun 1948, jumlahnya mencapai lebih dari 7.000 klub. Setiap klub akan membuat Coupe de France dari babak yang berbeda sesuai dengan divisi tempat mereka bermain. Sebagai contohnya, klub dari Ligue 1 akan langsung memulai dari babak 64 besar. Sedangkan klub dari Ligue 2 akan memulai dari babak ke-7. Semakin rendah divisinya, maka semakin awal pula mereka akan memulai Coupe de France. Selain itu, karena Coupe de France diselenggarakan oleh FFF, maka aturan yang dipakai pun mengikuti aturan FFF. Yang pertama adalah penentuan tuan rumah, di mana tim yang berasal dari divisi lebih rendah akan menjadi tuan rumah. Aturan tersebut yang membuat jengkel klub-klub papan atas karena harus bermain di stadion sederhana. Permasalahan inilah yang kemudian melahirkan Coupe de la Ligue seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dari sisi formatnya, Coupe de France memakai sistem gugur satu pertandingan. Jika ada pertandingan yang berakhir imbang, maka akan langsung dilanjut babak adu penalti. Sebenarnya pertandingan ulang seperti halnya di Piala FA Inggris sempat dipakai di Coupe de France. Namun sejak tahun 1974, pertandingan ulang ditiadakan dan langsung ke babak adu penalti untuk menghemat waktu. Sementara itu, yang paling unik dari Coupe de France adalah pesertanya. Karena turnamen ini terbuka untuk semua klub Prancis, maka pesertanya tidak hanya klub yang berada di negara Prancis saja. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara Prancis juga memiliki departemen dan wilayah luar negeri yang letaknya jauh dari negara Prancis itu sendiri. Hal itulah yang membuat klub-klub dari negara Guyana Prancis, Mayotte, Martinique, Réunion, dan Guadeloupe juga diperbolehkan mengikuti Coupe de France. Tim-tim yang berasal dari wilayah luar negeri Prancis tersebut akan langsung bermain di babak ke-7 dengan memiliki jalur khusus karena faktor geografis. Pada jalur khusus untuk tim dari Departemen Luar Negeri Prancis ini, awalnya akan mempertemukan tim dari satu negara. Misalnya dua klub asal Guyana Prancis akan dipertemukan di babak ke-7. Begitu pula klub dari negara Martinique, Guadeloupe, dan lainnya. Kemudian pada babak ke-8, klub pemenang dari tiap negara akan dipertemukan sesuai dengan jarak terdekat negara tersebut. Misalnya klub dari Réunion akan dipertemukan dengan klub dari negara Mayotte. Hal ini dilakukan untuk menghemat ongkos transportasi klub-klub tersebut. Pemenang dari jalur khusus luar negeri Prancis ini nantinya akan lolos ke babak 32 besar dan bertemu dengan klub-klub yang berada di negara Prancis. Namun yang jadi masalah adalah jarak tempuh klub dari Departemen Luar Negeri Prancis yang harus away ke markas klub yang berada di negara Prancis. Sebagai contohnya, pada musim lalu klub Francis Chain yang merupakan klub asal Martinique harus bermain away dengan menyeberangi Samudra Atlantik untuk menghadapi Angers FC. Saat itu, klub Francis Chain kalah dari Angers FC, sehingga petualangan mereka di Coupe de France terhenti di babak 32 besar. Seandainya klub Francis Chain berhasil melaju jauh di Coupe de France, bukan tidak mungkin mereka harus bolak-balik menempuh perjalanan sejauh ribuan kilometer. Selain itu, sisi unik dari Coupe de France tidak hanya itu saja. FFF selaku operator turnamen membuat aturan di mana pemain yang masuk dalam line-up wajib memakai nomor punggung 1-18. Sedangkan untuk pemain yang diturunkan dalam starting 11 harus memakai nomor punggung 1-11. Hal inilah yang membuat seorang pemain dapat berubah-ubah nomor punggungnya pada tiap pertandingan Coupe de France. Sebagai contohnya Lionel Messi, yang sebenarnya memakai nomor punggung 30, mengganti nomornya menjadi 10. Karena pada saat itu Neymar Junior selaku pemilik nomor 10 tidak ada dalam line-up. Kemudian penggunaan nomor punggung juga harus sesuai dengan posisi pemain. Aturan nomor punggung ini juga tidak bisa dianggap remeh. Sebab klub bernama Cactus Saint-Anne terpaksa didiskualifikasi dari Coupe de France karena tidak menerapkan aturan nomor punggung tersebut. Selain itu, setiap tim peserta Coupe de France dilarang memasang sponsor utama mereka di bagian dada pemain. Sponsor yang boleh dipakai adalah produk yang bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Tak hanya itu, di bagian belakang jersey juga tidak ada nama pemain. Bagian punggung pemain hanya boleh diisi sponsor turnamen dan nomor punggung. Sekian ulasan kita pada episode hari ini.
Jika kalian tahu sisi unik piala domestik di Prancis atau di negara lain, beritahu kami di kolom komentar. Sampai jumpa di konten Footix ID lainnya.